Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Farisa Nastion dari kelas Khaulah binti Azmi. Saat ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu teks cerita inspiratif. Apa sih teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif adalah teks yang bersifat narasi yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu mengunggah inspiratif dan semangat bagi para pembaca. Nah, mari kita lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. Teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu. Teks yang menginspirasi juga memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Teks yang mengilhami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspirasional dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata ataupun fiksi. Lalu, yang berikutnya adalah struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah judul, yang kedua orientasi yang merupakan pengantar cerita atau sebuah pengenalan, yang ketiga komplikasi, berisi peristiwa awal munculnya sebuah permasalahan atau awal timbulnya sebuah konflik. Yang keempat adalah klimaks, merupakan puncak dari konflik atau inti cerita. Biasanya di bagian ini yang menjadi inspirasi. Yang kelima adalah resolusi, berisi penyelesaian konflik yang berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya ia jalani. Yang terakhir adalah koda, yakni penutup cerita. Dapat berisi kesimpulan serta penjelasan pesan moral yang terkandung dalam kisah tersebut. Nah, yang sekarang adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut juga dengan konjungsi. Kronologis, banyak memakai kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan, sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya, seperti aku, saya, dan kami. Sebaliknya, bisa jadi penulis hanya menjadi orang ketiga, sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak membuat kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Nah, yang terakhir adalah unsur-unsur dari teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah amanat atau tendens, yang ketiga ada alur atau plot, dan yang keempat adalah latar atau setting dari tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima adalah tokoh, berdasarkan peran dibagi menjadi tiga, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Berdasarkan posisi juga dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Yang keenam adalah penokohan secara langsung atau tidak langsung. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Apakah bahasanya menggunakan majas atau menggunakan bahasa sehari-hari? Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sekarang adalah contoh-contoh dari teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah kisah pendiri KFC, yang kedua adalah kisah pahlawan-pahlawan Indonesia, dan yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali inspirasi dan manfaat yang bisa kita dapat dari kisah-kisah tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.